Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyaikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin wa nakhussu khususan ila al-imam al-allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita mengaji dan mengkaji kitab Sulamut Taufiq, mari kita membaca doa belajar yang biasanya diajarkan oleh guru-guru kita, yang sanadnya sampai kepada Sayyidil Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad yang membuat Ratibul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat maghrib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini untuk kedua kalinya kita mempelajari kitab yang sangat-sangat barakah, kitab Sulamut Taufiq karya Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, yang pada malam hari ini kitab terjemah kita pada halaman 2 pada bagian yang ketiga dari atas. Setelah kita menjelaskan pada kesempatan yang lalu
dimulai dari ungkapan basmalah, hamdalah, kemudian 2 kalimat syahadat dan salawat, kemudian ungkapannya biasanya ditutup dengan ungkapan amma ba'du, dan itu sudah kita bahas. Maka selanjutnya disebutkan dalam ungkapan kitab ini, fahadha, mongko utawi iki iku juz'un juz latifun kang lembut, yassarahu muga-muga nggampangaken ing juz sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, fima ing dalem barang yajibu kang wajib apa ta'allumuhu belajar ing ma, wa ta'limuhu lan mulangaken ing ma, wal amalu bihi lan nglakoni bihi kelawan ma, lil khasi kaduwe wong alim, wal ami lan wong kang bodho. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada ungkapan yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik ini disebutkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, fahadha, maka yang ada di depan kita ini, kitab yang ada di depan kita ini adalah merupakan juz'un, bagian, latifun yang singkat, sederhana, yassarahullahu ta'ala, yang semoga Allah Ta'ala memudahkan kitab ini, fima yajibu di dalam mempelajari, fima di dalam segala sesuatu, yajibu yang wajib ta'allumuhu mempelajarinya. Jadi kitab Sulamut Taufik yang ada di depan panjenengan niki memang bentuknya tidak besar, hadirin. Kitab Sulamut Taufik ini tidak berjuz-juz, gandek juz-juzan nggih malah mboten diwaca. Tetapi kemudian juz'un latifun, bagiannya cukup singkat, lembut. Tidak panjang, singkat tapi mantep. Kalau di dalam ungkapan kitab yang lain, kitab fikih yang bisa jadi dibahas oleh kiai atau mudarris pengajar di masjid ini yang lain, kitab Matnul Ghayah wa Takrib. Yang fikih Syafi'i dari A sampai Z dibahas. Yang kiai-kiai menyebutkan dengan ungkapan kitab takrib, yang kiai menyebutkan kitab takrib niku takrani urip. Jadi sudah cukup orang ngaji itu bagi awam untuk meniti kehidupannya adalah sudah mencukupinya. Ya. Demikian juga dengan ungkapan Sulamut Taufik. Kata-kata Sulamut Taufik, sulam itu maknanya adalah tangga, sedangkan at-taufik adalah pertolongan Allah. Siapapun di antara kula jenengan pasti berharap taufik minallah. Siapapun di antara kula panjenengan pasti berharap pertolongan dari Allah. Kula panjenengan Bapak Ibu sangat lenggah iktikaf mirengaken pengajian bainal maghrib wal isya. Di antara maghrib dan isya seperti malam hari ini, kalau bukan taufik minallah sulit, hadirin. Malam minggu loh, hadirin. Ya. Malam minggu orang sakit iktikaf.
malam minggu tiang niku saged tasik kemudian ngaji udan malih. Luar biasa niki. Ya, di kalangan awam di luar kebiasaan niki yang demikian ini. Ini kalau bukan taufik minallah mboten saged hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi di antara jamaah ini rumahnya jauh, ada yang jalan, ada yang naik kendaraan, bisa datang ke masjid yang kita cintai ini. Kalau bukan karena taufik pertolongan dari Allah, akan sulit hadirin. Makanya hakikatnya kula jenengan saged ibadah kepada Allah niku bukan hebatnya awake dhewe, tetapi hakikatnya maunah taufik pitulungane saking Gusti Allah. Sedangkan kula panjenengan bisa menjauh daripada maksiat. Malam hari ini kita tidak bermaksiat kepada Allah, karena kalau tidak karena pertolongan Allah, karena tidak kehebatan Allah, kita tidak akan mungkin. Maka semua ungkapan ini terangkum dalam ungkapan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan ibadah, dan tidak ada kemudian kemampuan menyingkir daripada maksiat kecuali maunah pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab Sulam Taufik ini bentuknya memang tidak besar, juz'un latifun, bagiannya cukup kemudian singkat, tetapi sudah didoakan oleh pengarangnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Niki bukan sekedar ulama hadirin, Al-Arif Billah, seorang wali min auliyaillah yang terkenal di zamannya, yang dikatakan doanya mujabud dakwah, orang lek ndonga niku mesti dikabulno dongane niku. Diawali di kitab ini dengan ungkapan yassarahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memudahkan kitab ini untuk dipelajari. Semoga kemudian Allah memudahkan kitab ini untuk diajarkan, dan semoga Allah memudahkan kitab ini untuk mengamalkan bagi kalangan khas wal 'am. Nah niki. Dan ternyata ngamalno isine kitab Sulam Taufik niku mboten gampang hadirin. Sampai-sampai kula pun sanjang datang panjenengan di awal pengajian dulu, guru kita bersama Al-Maghfurlah Al-Habib As-Said Alwi bin Salim Al-Idrus Malang. Ketika beliau pengajian rutin kitab Sulam Taufik di pondoknya Gus Fut Tasikmadu, beliau kemudian mengatakan, saya dapat kemudian keterangan dari guru-guru saya, kata Habib Ali Idrus, siapa yang bisa mengamalkan isi kitab Sulam Taufik arba'ina yauman, 40 dina mawon, dijamin jadi wali min auliyaillah, dados kekasihne Gusti Allah. Sebab ngamalno isine niki bacanya mudah, mengajarkannya mudah, ngamalno sing gak pati mudah dhewe. Itu merupakan tantangan kita. Nah, kalau sekarang ya, apalagi di akhir zaman kados ngeten niki, kalau kula pengen bisa mengamalkan isi kitab Sulam Taufik, wali hadirin. Lek bapak-bapak ini kan sudah wali hadirin, wali murid, wali santri, ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Sulam Taufik ini tidak saja dipelajari, diajarkan, diamalkan oleh
Untuk siapa? Lil khasi wal am. Baik untuk orang yang khusus maupun untuk orang awam. Dalam ungkapan syarahnya niki dikatakan lil khasi wal am ay lil alimi wal jahil. Yang mengamalkan isi kitab Sulam Taufik itu bukan orang awam tok, tiang alim, tiang pinter, ulama harus tetap mengamalkan isi kitab Sulam Taufik. Karena ini merupakan intisari dari berbagai macam ragam kitab yang ada. Bukan saja kelompok orang awam, tiang jahil, tiang bodoh-bodoh, tiang sing nggadai ilmu, tiang sing ngerti pun juga harus kemudian mengamalkan isi kitab Sulamut Taufik. Nah, kemudian dilanjutkan wonten kitab niki, wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma wa'adallahu barang kang janji-janji sapa Allahu Allah fa'ilahu ing wong kang nglakoni ing barang bithawabi kelawan ganjaran wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ingkang wong kang ninggal ing barang bil iqabi kelawan siksa. Artinya ada ungkapan di dalam kitab ini dengan ungkapan fima yajibu, di dalam hal-hal yang wajib dipelajari, wajib diajarkan, wajib diamalkan. Nah, bahasa wajib niku napa hadirin? Yang dimaksud dengan ungkapan wajib itu wal wajibu, yang dimaksud dengan ungkapan wajib ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi. Yang dimaksud dengan ungkapan wajib itu segala sesuatu, amal ibadah, amal kebajikan yang Allah menjanjikan, yang Allah kemudian menjanjikan fa'ilahu pelakunya bithawabi untuk bisa mendapatkan pahala. Lek panjenengan gelem nglakoni kebaikan ini ganjarane ngeten. Kalau panjenengan bisa melakukan amal soleh ini pahalanya ini, itu namanya wajib. Ya. Sedangkan kemudian masih berkaitan dengan wajib itu wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Sesuatu ya yang Allah mengancam orang yang meninggalkannya bil iqab dengan adanya sanksi, azab atau siksaan. Siapa yang tidak melaksanakan ibadah salat 5 waktu, dosa besarnya ini. Siapa yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dengan tidak ada uzur, dosanya ini. Nah, itu dengan ancaman-ancaman dosa, dengan ancaman-ancaman azab siksa dari Allah, itu namanya wajib hadirin. Maka di dalam rangka kula panjenengan mempelajari kitab niki, maka kula panjenengan ya ada keharusan untuk kemudian mempelajari kitab niki, mempelajari satu ilmu yang paling penting, paling asas di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Yang pertama tentunya yang wajib nanti akan disebut juga dalam ungkapan ini, pelajaran pertama untuk mendasari kehidupan kita sebagai muslim itu harus ma'rifat kepada Allah, tahu akan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita sebagai awam. Dawuhipun wonten nadzoman Zubat niku, awwalu wajibin 'alal insani
ma'rifatullahi bil istiqani awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullahi bil istiqani awal wajibin 'alal insani, awal wajib, kewajiban yang dasar, kewajiban yang pertama bagi manusia, ma'rifatullah bistiqani, mengetahui Allah dengan yakin. Yakin Gusti Allah itu ada, itu dasar hadirin. Sebab tidak mungkin alam semesta kados ngeten niki wujud karepe dhewe tidak ada yang kemudian mewujudkan. Ya. Makanya ketika kula panjenengan ngaji awal kitab Safinatun Najah, pasal yang pertama diajarkan tentang kalimat tauhid, ungkapannya wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujubi illallah. Sedangkan makna dari ungkapan la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang disembah dengan benar. Sebab kalau zat benda yang disembah itu kata hadirin, yang biasa kita disebut oleh manusia dengan ungkapan sesembahan atau Tuhan. Sekalipun lek Tuhan itu lek diwaca bolak-balik nggih medeni Tuhan, 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 akhirnya hantu hadirin. Ya. Tetapi la ma'buda fi haqq bihaqqin, la ma'buda fil wujub bihaqqin niki yang tidak ada kemudian disembah bihaqqin dengan apa, dengan benar, fil wujudi, dalam wujudnya, illallah, kecuali Allah. Kalau sesembahan ma'bud banyak, tapi bihaqqin fil wujudi, yang hak, yang benar di dalam wujudnya hanyalah Allah. Maka harus kula panjenengan yakini bahwasanya pelajaran pertama yang harus kita yakini, Allah itu ada. Napa ibu-ibu? Allah itu ada. Maka ajaran kita ten musala, ten masjid-masjid biasane, kemudian ya sebelum kita melaksanakan sholat jamaah, kemudian kita diajarkan dengan sifat wajib 20. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Allah wujud. Jadi diajarkan sifat wajib dulu supaya kalau panjenengan yakin yang kita sembah itu ada. Ya, bukan semacam pemahaman orang-orang ateis anti Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah ada. Untuk mewujudkan alam semesta yang begini mungkin begini hebatnya, nggak mungkin ngadeg dewe, onok dewe itu nggak mungkin, mustahil. Berarti yang pasti yang harus kita yakinkan, Allah wujud, Allah itu ada. Sekalipun wujudnya Allah dengan keterbatasan kita, dengan jasad kita yang kemudian yang semacam ini, mboten saged ningali Gusti Allah yang ada di dunia. Sekalipun menurut ilmu tauhid mungkin, tetapi keterbatasan kita mboten saged. Bandingane ngeten hadirin. Niki ya disebutkan wonten cerita hadis niku bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunipun Gusti Kanjeng Nabi, putra paman beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki ketika masih kecil sudah di Baitun Nubuwah, di rumah tangganya Kanjeng Nabi. Sebab salah satu bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah namanya Sayyidatina Ummu Salamah,
digarwa kalian Kanjeng Nabi, salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Nah, ketika di rumah itu suatu ketika Sayyidina Abbas niki nginep di rumahnya Kanjeng Nabi. Ya, ikut sholat tahajud, sholat malam. Kemudian ketika ikut tahajud, berdirinya Sayyidina Abdullah bin Abbas niki salah, diputer oleh Kanjeng Nabi niku wonten hadisnya, panjang niku ceritanya. Nah, ketika pagi tanpa diduga Sayyidina Abbas niki pas metu dari rumahnya Ummu Salamah ningali jumblegere malaikat Jibril sing asli. Ningali bentuk asli malaikat Jibril sedang duduk di Jabal Qubais di Mekah. Kurang lebih dengan 600 sayapnya niku. Ningali ngoten niku kaget Abdullah bin Abbas. Ningali Jibril ngoten niku dalam bentuknya yang asli, sebab Abdullah bin Abbas masih kecil hadirin. Masih anak-anak, bersih hatinya ningali ngoten niku bisa jadi. Ningali Jibril kaget. Akhirnya Kanjeng Nabi semerap, diuber Abdullah bin Abbas, dirangkul, dimasukkan rumah. Ya, tidak boleh melihat Jibril lagi. Ternyata ceritanya Abdullah bin Abbas ketika sepuhnya, ketika beliau berpindah dari kota Madinah ke Taif, hadirin, dan dia di sana kemudian mendirikan masjid, ya, di Taif itu. Dan ketika dia ngajar kepada santri-santrinya, di akhir usianya beliau menjadi buta. Buta Abdullah bin Abbas. Ketika ditanya kenapa beliau buta itu, beliau mengatakan, buta saya ini sebab bekas dulu ketidakmampuan saya kaget melihat malaikat Jibril. Niku berbekas pada pandangannya sampai kemudian di usia tuanya mboten ketok. Ya. Lek tiyang sakniki kan mboten mboten pati ketok niku kan kakean TV ya, Dit. Ya. Ya niki. Jadi ketika melihat maksud dalam kita bandingkan melihat makhluk Allah yang namanya Jibril yang tidak biasa saja, jasad kita enggak siap. Apalagi ningali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang sana, ada orang kemudian diketoki jin mawon, ya, mboten siap hadirin. Ya, nopo malih diketoki yang namanya zatullah, zatnya Allah. Mungkin bisa jadi di dunia, tapi jasad kita sangat tidak siap untuk melihat itu. Sekuat Nabiullah Musa, nurnya Allah di gunung Tersina mawon, sebelum zatnya Allah keluar, langsung tersungkur semaput Nabi Musa. Apalagi kemudian Musa panjen hadirin, ya, tambah nemen yang demikian niki. Nah, niki menjadi catatan kula panjenengan, ya, keyakinan kula pengen, ya, bahwasanya sekalipun dengan keterbatasan kita tidak bisa dengan mata basar kita melihat Allah, tapi harus kita yakinkan Allah wujud, Allah itu ada. Dengan keberadaan alam semesta ini enggak mungkin tanpa ada yang menciptakan. Nah, niku wajib yang harus kita dasari sebelum kita meniti yang lain adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut wonten kitab Sulam Taufik niki, wasamaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing juz'un latif Sulamat Taufiqi ing aran kitab Sulam Taufik ila mahabbatillahi maring amrih demen ing Gusti Allah ala tahqiqi ing atase sak temene. Wasamaituhu aku beri nama kitab Juz'un Latif, ya, bagian yang singkat dalam kitab ini aku berikan nama dengan ungkapan Sulamut Taufik,
tangga mendapatkan pertolongan Allah, tangga untuk mendapatkan pertolongan ila mahabbatillah, kepada perasaan cinta yang sebenarnya kepada Allah ala tahqiq, perasaan cinta yang sebenarnya kepada Allah. Sebab kalau dengan kekuatan cinta semuanya akan selesai, hadirin. Dengan kekuatan cinta semuanya akan banyak dilakukan. Panjenengan dari rumah datang ke masjid, mudi akeh mesti wonten perasaan mahabbah cinta kepada Allah, sampai berharap bisa melaksanakan sholat di sini. Panjenengan datang ke satu majelis taklim sekalipun jauh, sing biasa dugi Riyadhul Jannah tekoten pundi, panjenengan dugi dari satu majelis ke majelis, kalau bukan mahabbatullah, cinta kepada Allah, bahkan mahabbah cinta kepada Kanjeng Nabi, tidak akan mampu menggerakkan yang demikian ini. Dengan cinta orang itu akan kuat menahan kesabaran. Dengan cinta orang itu siap menunggu, hadirin. Dengan cinta orang itu kuat dengan berbagai macam cobaan demi cobaan. Pokoknya ada cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian diberikan ala tahqiq yang sebenarnya? Banyak orang yang mengatakan cinta, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Tapi cinta itu ada buktinya, hadirin. Ya. Nah, niki satu ketika seorang wali min auliyaillah, dia banyak dicintai oleh orang-orang sebab mujabud dakwah, dongone mandiri. Ya. Suatu ketika dia didatangi oleh puluhan orang. Begitu datang, Syekh, kita minta doa sebab kita pecinta panjenengan. Loh, saman cinta saya? Iya, Syekh. Betul. Oleh Syekh niku kemudian ten kitab Risalatul Qusyairiyah niki. Diambilkan batu, hadirin. Diambilkan kerikil waktu dibualangi tiang kada niku wau. Semburat kabeh, hadirin. Loh, jari cinta. Lek cinta masih dibalangi ya tetap mendekat. Kalau kemudian dibalangi kemudian wah mluwayu kabeh. Wah, Syekh gak kena iki dijauh donga tambah dibalangi. Ya, Syekh gak pati tepak, Syekh kono, Syekh kene niki. Nah, kalau sudah demikian itu, loh, kalau cinta, hadirin, dengan kekuatan cinta niki, kekuatan cinta niki, sakit pun dia akan tetap bertahan. Senang pun dia akan senang, susah pun dia akan tetap bertahan, karena dengan mahabbah kecintaan itu. Makanya ada makalah niki, hadirin. Ya, makalah mengatakan darbul habib zabib. Niki makalah, hadirin. Darbul habib zabib. Apa? Pukulan dari sang kekasih niku zabib bagaikan kismis. Masih bapak-bapak digepuk, tapi sing gepuk ibu-ibunya. Bapak-bapak kemudian digepuk, tapi sing gepuk kekasihnya, sang istri. Gepukane gak pati krasa, dianggap pijetan ngoten mawon, hadirin. Napa? Karena perasaan cinta. Ya. Demikian juga seorang kekasih kemudian mendapatkan ya sesuatu yang tidak mengenakkan dari kekasihnya yang lain, enggak ada masalah. Kenapa? Kekuatan cinta niku wau. Sang ibu, lebih-lebih ibu, hadirin, ya. Kadang-kadang dia sudah membesarkan anaknya. Harapannya ketika besar dia mendapatkan sesuatu balasan dari anaknya. Ternyata anaknya tidak membalas dengan sesuai harapannya.
ibu tetap mendoakan kebaikan kepada putra-putrinya. Kenapa? Kekuatan cinta, hadirin. Ya, kekuatan cinta seorang ibu kepada anak-anaknya yang tidak akan pernah hilang. Makanya kekuatan ibu ini katanya ya, kalau cintanya ibu kepada anak ini sepanjang masa, sepanjang jalan. Tapi kadang-kadang cintanya anak kepada orang tua sepanjang galah, sak panjangi genter niku lho. Jadi ana batese. Jadi kalau ibu bapak ngrumat anak yang sakit, jangankan kemudian uang yang ada jadi simpanan. Lek perlu yang nama nyawa, ya Allah, demi anak saya siap. Lho niku wong tua dhewe. Tak ngoten Bu? Ya. Tetapi kalau anak kan mboten ngoten. Kadang-kadang lho nih, kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang kan mboten ngoten. Ningali tiang sepuh wis ya sampun tua, sampun sepuh. Yo dirawat hadirin. Dirawat. Tapi kemudian ketika dia kemudian setahun 2 tahun, kadang-kadang ada batasnya. Saman kok Masya Allah ya, kok ngerumat wong tua, wis tak sabar yai. Len delok watuke gak suwe. Lho ngaten kadang-kadang kan ngoten iki. Ya, niki kan digoleki ganoke ya, Deden. Lek anak kan digoleki tambah bertahan hidupnya. Niki sing kula critakaken jamaah kula ten Bandulan mriku ten Malang mriku. Lek ten mriki tirose mriku niru mriki ya, Deden. Nah, niki. Nah, ini menjadi catatan kita. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya panjang yang kita bahas, waktunya hadirin sudah mau habis. Insyaallah masih banyak yang kita bahas tentang kitab Sulhan Taufik niki. Mugi-mugi saged kepedhuk malih pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Nggih, mugi-mugi panjenengan senantiasa diberikan sehat walafiat. Pokoknya kula dongaaken jamaah Baitur Rahman iki mugi-mugi jenengan usianya 120 tahun. Ya, cek hatam hadirin pasar sekali niki hadirin. Ya, insyaallah kula dongaaken dawa jenengan sehat walafiat. Sebelum kita tutup hadirin, ada yang ingin bertanya? 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ibu-ibu ada yang bertanya? Mboten usah jam nampun. Nggih lek tanglet jam 6:30 Bu, lebih 7:30 lebih titik. Pun mboten wonten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد العيدروس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقه طول العمر في صحة وعافية وارزقنا طول العمر في صحة وعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Innal aisha aishul akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.